Ada seorang Arabi datang menemui Nabi, Rasulullah, perlu tak kami ini kalau berobat? Apa kata Nabi? Naam, ya berobat kalian itu, ya. Ya ibadallah, tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobat kalian ketika kalian sakit, berobat. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu syifaan. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan juga di sana ada obatnya. Cuma satu, kata Nabi. Ya, cuma satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa? Al-haram. Pikun. Nah, kalau sudah pikun tidak ada obat lagi. Katanya penyakit-penyakit lain semua sama, ada obatnya. Ya, wabah saat ini, corona, termasuk corona, semua ada obatnya. Namun hanya saja mungkin dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan umat manusia saat ini belum menemukan obatnya. Suatu masa obatnya akan ditemukan, ya, karena semua penyakit Allah kasih obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali pembacaan kita daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Nah, dalam kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya kata pengarang kitab kita, ilmu itu dilihat dari kebutuhan kita kepadanya. Ada yang seperti makanan, sehingga kita butuh dengan ilmu itu setiap saat. Maka ilmu ini pun hukumnya menjadi fardu ain. Ada juga nanti ilmu yang kebutuhan kita seperti kebutuhan kita kepada obat yang kita butuhkan hanya pada waktu-waktu tertentu ketika kita sakit, maka kita pun berobat. Seperti itu pula ilmu itu, sehingga hukumnya menjadi fardu kifayah. Lalu ada juga ilmu yang terakhir, ya, ilmu yang tidak kita butuhkan, ilmu yang tidak kita harapkan, seperti penyakit, ya, yang tidak kita butuhkan, yang tidak kita harapkan. Nah, maka mempelajari ilmu yang seperti penyakit ini pun hukumnya juga haram. Sebagaimana kita juga tidak boleh menjatuhkan diri kita sendiri kepada penyakit. Nah, selanjutnya pengarang kitab kita mengatakan, fayambaghi likulli muslimin an yashtaghila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wad du'ai wat tadarru'i wa qira'atil qur'ani was sadaqatid dafi'ati lil bala'i. Fayambaghi, maka semestinya, likulli muslimin, bagi setiap muslim itu apa? An yashtaghila, bahwasanya dia menyibukkan fi jami'i awqatihi, pada semua waktu-waktunya, bi dzikrillahi ta'ala, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab kita, ya seorang muslim di samping dia wajib menuntut ilmu, di samping dia wajib belajar, dia pun juga begitu. Dia mesti menyibukkan dirinya dalam mengisi waktu-waktu dengan memperbanyak zikir. Ya, waktu-waktu senggangnya, di samping dia belajar, ketika ada waktu luang, ketika ada waktu kosong, ketika ada waktu santai, jangan biarkan itu berlalu begitu saja, kata dalam kitab kita. Jadi, ya, daripada kosong dan tidak bermanfaat, lebih baik waktu-waktu itu dia isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga du'ai, dia juga mesti menggunakan waktu-waktu senggangnya itu, waktu-waktu kosongnya itu dengan berdoa. Ya, karena doa itu sendiri, kata Nabi SAW, doa itu adalah huwal ibadah. Ya, doa itu sendiri adalah sebuah ibadah. Ketika menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Kemudian juga diiringi dengan doa, karena menuntut ilmu itu adalah perkara yang sulit, maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam perjalanan menuntut ilmu, sehingga di samping mendapatkan pahala ilmu, kita pun juga mendapatkan pahala ibadah, yaitu berupa doa. Begitu juga wat tadarru'i, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah,
Ya, bukan hanya ibadah-ibadah wajib. Karena ibadah wajib merupakan kewajiban. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka perlu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Begitu juga qiraatul Quran, dengan memperbanyak mengisi waktu-waktu uang kita, mengisi waktu-waktu kosong kita dengan membaca Al-Quran. Ya, karena di samping membaca Quran itu sendiri merupakan suatu ibadah. Di dalam Al-Quran banyak tersimpan ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi tentang ilmu. Nah, ketika kita belajar, maka Quran pun akan menguatkan ilmu-ilmu kita. Begitu juga was-shadaqati ad-dafi'ati lil bala, ya. Sedekah itu juga ad-dafi'ati, ya, sedekah itu menolak lil bala'i, bagi bala. Lagi dalam menuntut ilmu kadang banyak sekali ujian, cobaan-cobaan, maka walaupun kita dalam keadaan sulit, maka isilah waktu senggang kita, waktu kosong kita itu dengan bersedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innas sadaqata latutfi'u ghadabar rabb." Ya, sesungguhnya sedekah itu bisa meredakan kemarahan Tuhan, ya. Wa tadfa'u mi'tatassu. Ya, sedekah juga bisa menolak seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita menuntut ilmu, ya, tentu banyak sekali cobaan-cobaan, ya, ujian-ujian yang kita hadapi. Semoga dengan sedekah Allah permudah kita dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, ya. Nah, kemudian apalagi kata pengarang kitab kita, wa yas'alallah ta'ala al-afwa wal 'afiyata fid dini wal akhirah. Liyasunallaha ta'ala anil bala'i wal afati. Dan begitu juga waktu-waktu senggang itu hendaknya dia isi dengan apa? Wa yas'alallah, dan dia meminta kepada Allah Ta'ala al-afwa wal afiyah. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ampunan, maaf. Minta maaf kepada Allah, wal afiyah, dan juga minta afiyah, ya, kesehatan fid din, dalam beragama, wal akhirah, dan ampunan dan maafan dan kesehatan di akhirat. Liyasunallaha ta'ala anil bala'i wal afat, sehingga Allah menjaga dirinya daripada bala-bala dan kesulitan-kesulitan. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhram bil ijabah. Ya. Fa inna, maka sesungguhnya, man ruziqa ad-du'a, barang siapa yang diberikan karunia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yuhram al-ijabatu, maka tidak diharamkan akan ijabahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang yang berdoa, maka Allah berikan karunia doa itu kepadanya, maka doa-doanya tidak akan tertolak. Semua doanya itu, ya, akan dikabulkan. Namun itu tadi ada yang pengabulannya cepat, ada pengabulannya yang lambat, ya. Apa kata pengarang kitab kita? Apa namanya? Doanya itu akan menolak dia dari bala. Ya, doa itu akan menolak dia dari kesulitan-kesulitan. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata. Ya, maka jika sekiranya bala itu memang ditakdirkan bagi dirinya, ya itu memang tidak mustahil. Walakin yuyassiruhu Allahu alaihi wa yarzuqu sabra bi barakatid du'a. Ya, memang ada nanti bala-bala itu yang memang tidak bisa dipungkiri menimpa dirinya. Tapi kata pengarang kitab kita, walakin, akan tetapi, wa yuyassirullahu alaihi, Allah mudahkan atasnya, wa yarzuquhu, dan Allah karuniakan, Allah rezekikan kepadanya as-sabra, kesabaran. Ya, kalaupun memang bala itu tidak bisa terelakkan, ya, doa bisa menolak bala. Namun kalau memang bala itu tidak bisa ditolak lagi, tidak bisa, memang harus, tidak mau doa bala itu menimpa dirinya, maka Allah karuniakan kesabaran bi barakatid doa, dengan berkah daripada doa-doa tersebut. Ya, kalaupun memang kena bala, maka dia akan diberikan kesabaran. Apalagi saat ini, ya, kita memang ditimpa oleh wabah, ya, wabah yang merata seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, semua negara terkena ini wabah, menular, berbahaya. Maka kita perlu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan. Semoga Allah jauhkan kita daripada bala, daripada wabah,
ya, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Nah, kata pengarang kitab kita, orang yang dikaruniai doa ini, Allah tidak akan mengabaikan doanya. Allah pasti kabulkan. Dan kalaupun ternyata dia terkena penyakit tersebut, dia terkena wabah tersebut, apa? Allah mudahkan baginya. Ya, ketika orang lain merasakan kesulitan, Allah mudahkan bagi dia. Begitu juga Allah karuniakan, Allah rezekikan kepadanya kesabaran. Ya, di saat orang lain mungkin tidak sabar, berutu, dan segala macamnya, maka Allah karuniakan, walaupun dia sakit itu terasa lebih ringan. Ya, Allah karuniakan kesabaran bagi dirinya dalam menghadapi penyakit. Ya, karena memang penyakit ada kalanya, ya, ada kalanya penyakit itu menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Ya, ketika itu Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah berikan kesulitan bagi diri kita. Sehingga Allah menyicil dosa-dosa kita dengan ampunannya berupa penyakit di dunia. Dan ada kalanya juga penyakit atau musibah itu menjadi ujian bagi kita untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Jadi Allah uji kita dengan penyakit, Allah uji kita dengan kesulitan, agar derajat kita semakin tinggi di sisinya, semakin mulia di sisinya. Ya, ada kalanya penyakit itu, musibah itu, teguran, mungkin karena kita telah lalai, mungkin karena kita ya sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur kita. Dia berikan kita penyakit sehingga dengan penyakit itu kita kembali kepadanya. Namun ada juga ujian dan penyakit itu menjadi bala bagi diri kita, ya, menjadi azab di dunia bagi diri kita karena Allah sedang menghukum kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang azab. Semoga Allah jadikan penyakit dan musibah yang menimpa kita ketika kita lalai itu sebagai teguran sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi suatu penyakit, menghadapi suatu musibah, Allah jadikan itu sebagai ujian untuk menaikkan derajat kita. Semoga Allah menjadikan penyakit atau musibah yang menimpa kita dan menimpa saudara-saudara kita itu sebagai bentuk pengampunan dosa-dosa kita, ya, yang menyicil dosa-dosa kita di dunia sehingga sudah terampuni sedikit demi sedikit. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan bersih daripada dosa. Sehingga kadang-kadang dengan penyakit kita lebih banyak istighfar, meminta ampun kepadanya. Ini, ya, seorang muslim, kata pengarang kitab kita, itu mesti mengisi waktu-waktu luangnya. Jangan biarkan begitu saja. Ya, diisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu tadi, ya, kata pengarang kita, isi waktu itu dengan zikir, ya, dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Quran, memperbanyak sedekah, memohon ampunan, memohon keselamatan di dunia, termasuk juga keselamatan daripada bala dan segala macamnya. Ya, intinya isi waktu luang kita. Jangan biarkan kosong begitu saja. Ini yang mengisi waktu luang katanya bukan di waktu-waktu kita belajar. Ya, waktu kita belajar ketika kita duduk bersama guru kita. Ketika kita bermulazamah dalam majelis guru kita, kita datang ke rumah guru kita, ke masjid atau ke madrasah seperti zaman sekarang, ya. Zaman sekarang mungkin belajarnya di madrasah, belajarnya di perguruan tinggi. Di samping itu yang mungkin tidak bisa masuk madrasah, yang tidak bisa masuk perguruan tinggi, datang ke rumah-rumah guru, ya, datang ke majelis-majelis guru, datang ke masjid-masjid, mendengarkan ceramah guru kita, mendengarkan pembacaan kitab dari guru kita. Nah, di rumah mungkin kita gunakan untuk murojaah pelajaran, untuk mengulang pelajaran, membaca kitab-kitab lain yang mendukung pelajaran kita bersama sang guru. Nah, ketika waktu senggang, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian pengarang kitab kita melanjutkan, Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatis salati fayajuzu dzalika. Allahumma, ya Allah, saya lupa, kira-kira begitulah, ya Allah, ya. Tadi dulu saya sebelumnya membahas tentang ilmu nujum itu haram, kata saya. Kata pengarang kitab kita, ya, Allahumma, ya Allah, illa, kecuali ilmu nujum, idza ta'allama minan nujum, apabila seorang penuntut ilmu itu dia belajar nujum qadra sekadar ma ya'rifu bihil qiblata, apa-apa yang dia bisa mengenal dengannya akan kiblat,
Ya dia belajar nujum agar supaya dia tahu arah kiblat, wa awqat sholat, dia tahu waktu-waktu sholat. Ya apa ya juzu zalika itu boleh. Ya, kita belajar nujum. Ya, kita belajar ilmu nujum, ilmu falak itu apa? Tahu kita mengukur arah kiblat, berapa sudut derajat kiblat, kita bisa menghitung arah kiblat, kemudian kita bisa menentukan waktu-waktu sholat dengan pergerakan bintang-bintang di langit, ya, dengan pergerakan perputaran bumi, kemudian posisi segala macamnya. Akhirnya kita tahu waktu-waktu sholat, waktu-waktu untuk ibadah, masuknya waktu bulan baru dan segala macamnya. Itu kita gunakan ilmu nujum itu untuk menentukan kiblat, untuk menentukan waktu sholat, atau yang semisal dengan itu, menentukan ya waktu haji, Ramadan, Syawal, dengan perhitungan ini. Dengan belajar ilmu nujum ini apa ya juzu dzalika, maka itu boleh. Ya, hukumnya boleh. Kemudian pengarang kitab kita mengatakan lebih lanjut tentang ilmu yang lain. Wa amma ta'allumu ilmi tib fa yajuzu li'annahu sababun minal asbab fa yajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi. Wa amma ta'allumu ilmi tib, dan adapun mempelajari ilmu kedokteran, fa yajuz, maka hukumnya boleh. Ya. Belajar ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, ilmu kesehatan, itu boleh kata pengarang kitab kita. Itu boleh. Kenapa? Li'annahu sababun minal asbab, itu salah satu sebab dari sebab-sebab. Ya. Ya, di antara cara-cara kita untuk menjaga kesehatan agar mudah dalam belajar, maka kita juga perlu belajar ilmu kesehatan. Ya, perlu belajar ilmu pengobatan sehingga ketika kita sakit kita bisa menyembuhkan, kita bisa berobat dengan diri kita sendiri, dengan sendirinya, kita bisa tetap menjaga kesehatan kita, maka hukumnya boleh. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, tapi kita perlu sebab. Ya, kita perlu ikhtiar. Fa yajuzu ta'allumu, maka itu boleh mempelajarinya. Kasairil asbab, begitu juga seperti mempelajari ilmu sebab-sebab yang lain, ya. Namun mempelajari ilmu tibi bukan maknanya fardu ain. Ya, dia hanya boleh ala sabil kifayah. Ya, sebagian orang saja sudah cukup, ya. Waqad tadawan Nabi alaihi salam, dan sungguh kata pengarang kitab kita, Nabi SAW itu berobat. Maka Nabi pun juga menganjurkan kita untuk berobat, sebagaimana ada ya seseorang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, ala natadawa, perlukah kami berobat, kira-kira begitu, ya. Ada seorang Arabi datang menemui Nabi, Rasulullah, perlu tak kami ini kalau berobat? Apa kata Nabi? Naam, ya berobat kalian itu, ya. Ya ibadallah, tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobat kalian ketika kalian sakit, berobat. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu syifaan. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan juga di sana ada obatnya. Cuma satu, kata Nabi. Ya, cuma satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa? Al-haram. Pikun. Nah, kalau udah pikun ada obat lagi. Katanya penyakit-penyakit lain semua sama, ada obatnya. Ya, wabah saat ini, corona, termasuk corona, semua ada obatnya. Namun hanya saja mungkin dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan umat manusia saat ini belum menemukan obatnya. Suatu masa obatnya akan ditemukan, ya. Karena semua penyakit Allah kasih obatnya. Kecuali satu, kata Nabi SAW, ya, al-haram. Hanya penyakit pikun saja, itu yang tidak ada obatnya. Semuanya ada. Kemudian apalagi lanjut pengarang kitab kita, waqad hukiya an Syafi'i rahmatullah alaih, ya. Dan sungguh dihikayatkan ada satu riwayat, kata pengarang kitab kita, an Syafi'i, riwayat ini diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, rahmat Allah kepadanya, apa? Annahu qal, bahwasanya Al-Imam Syafi'i, beliau pernah berkata dalam satu riwayat, al-ilmu ilmani, ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tib lil abdan wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Ini satu riwayat mengatakan Al-Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu ilman, ilmu itu hanya ada dua. Ini satu riwayat mengatakan Al-Imam Syafi'i dalam satu riwayat ini, satu hikayat ini, satu kisah ini mengatakan ilmu itu ada dua. Ya, hanya dua saja. Ilmu fiqh lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Ya, untuk selamat dalam beragama itu ilmu fikih.
Ini untuk selamat dalam beragama, itu ilmu fikih. Wa ilmu tib lil abdan, dan untuk selamat pada badan itu ilmu tib. Ilmu tib itu untuk badan. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan itu untuk badan. Jadi kalau ingin kesehatan badan, ya tib, kedokteran, pengobatan, kesehatan. Kalau ingin selamat dalam beragama, ilmu fikih. Aja dua itu saja kata Imam Syafi'i. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Wa ma wara'a dzalika bulughatu majlisin. Ya, selain daripada itu bulughah majlis saja. Pelengkap saja. Yang pokok itu dua itu kata Imam Syafi'i. Kalau mau selamat dalam beragama, fikih. Kalau mau selamat dalam badan, kedokteran. Selebihnya ilmu-ilmu lain ya hanya pemanjang majelis, melengkap majelis saja. Ya baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan singkat kita tentang pentingnya mengisi waktu, memanajemen waktu. Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.